Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PET scanning pencitraan modern. Dan kenalkan, saya sendiri Yasir Saputra dengan NIM 202241207. Dan di sebelah kanan saya ada saudara Muhammad Agung dengan NIM 202412012. Dan di sebelah kiri saya ada saudara Eriko Hernando dengan NIM 2022412013. Oke, langsung saja akan kita presentasikan materi dari PET scanning yang akan dimulai oleh saudara Muhammad Agung. Para saudara Muhammad Agung, silakan. Kami di sini akan menjelaskan tentang PET scanning atau pencitraan modern. Agenda pertama yaitu pendahuluan tentang pemindahan PET, menjelaskan latar belakang dan pentingnya pemindahan PET. 2. Prinsip dasar pemindahan PET, mengurangi prinsip kerja dasar yang mendasari teknologi PET. Yang ketiga, proses pengukuran pemindahan PET, detail bagaimana pengukuran yang dilakukan selama proses pemindahan PET. Yang keempat, cara kerja mesin PET, menjelaskan mekanisme dan komponen utama mesin PET. Yang kelima, aplikasi klinis pemindahan PET, membahas sebagai aplikasi klinis pemindahan PET dalam diagnosis. 6. Kelebihan dan keterbatasan PET, analisis kelebihan dan keterbatasan teknologi pemindahan PET. 7. Perbandingan dengan teknik pencitraan lainnya. 8. Studi kasus penggunaan pemindahan PET. 9. Kemajuan terbaru dalam teknologi PET. 10. Kesimpulan dan sesi tanya jawab. Selanjutnya, memahami dasar PET scan. PET scan, teknik pencitraan medis. PET positron emission tomografi adalah teknik yang digunakan untuk mengamati metabolisme tubuh secara detail. Yang kedua, radio trace, alat utama menggunakan radio trace untuk mengukur aktivasi metabolik, aliran darah, dan komposisi kimia jaringan. Yang ketiga, diagnosis kanker, sangat berguna dalam diagnosis kanker, membantu dalam deteksi dini dan evaluasi tahap penyakit. Yang keempat, penelitian neurologis, digunakan untuk penelitian neurologis untuk memahami fungsi otak dan gangguan neurologis. Yang kelima, evaluasi penyakit jantung, memfasilitasi evaluasi penyakit jantung dengan memberikan informasi tentang aliran darah dan fungsi jantung. Yang keenam, keuntungan PET, memberikan gambaran yang lebih jelas fungsi organ jaringan dibandingkan dengan teknik pencitraan lainnya. Selanjutnya, prinsip dasar pemindahan PET. Proses interaksi positron elektron. Ketika positron bertemu dengan elektron, mereka menghasilkan gamma ray yang terdeteksi oleh mesin pemindahan, menghasilkan data yang diperlukan untuk gambar. Pembuatan gambar, penggunaan isotop radiator PET menggunakan radiasi positron dari isotop radioaktif umumnya 18 FeG dan yang menyerupai glukosa yang terlibat dalam metabolisme. Pembuatan gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi dihasilkan dari distribusi radiotrase dalam tubuh, menunjukkan area dengan aktivitas metabolik tinggi yang dapat didefinisikan oleh dokter. Pemanfaatan aktivitas metabolik, area ini dengan aktivitas metabolik tinggi tubuh menunjukkan kemungkinan adanya penyakit atau kelainan yang sangat penting untuk diagnosis medis. Saya akan melanjutkan kembali presentasi yang sudah dilanjutkan oleh saudara kita Muhammad Agung. Di sini dapat kita lihat ada proses pengukuran PET scan. Poin 1, pemberian radio tracer. Pemberian radio tracer ini dapat diberikan melalui injeksi oral atau langsung masuk dari mulut, atau juga ada inhalasi, tergantung pada area yang akan kita periksa. Kemudian distribusi radio tracer. Distribusi ini menggunakan proses yang
saja, tergantung pada area yang di-scan. Lanjut pada slide selanjutnya. Ada aplikasi klinik pemindahan dan pemindaian PET. Yaitu ada satu, pemindaian PET dalam onkologi. Digunakan untuk diagnosis, staging, dan monitoring kanker. Sangat efektif dalam pengolahan pasien kanker. Kemudian ada poin kedua, deteksi penyakit neurologis. Dalam neurologi, PET digunakan untuk mendeteksi penyakit Alzheimer atau penyakit kelupaan dini dan gangguan neurologis lainnya, meningkatkan diagnosis awal. Lalu poin ketiga ada evaluasi fungsi jantung, di mana di bidang kardiologi PET membantu mengevaluasi fungsi jantung dan mendeteksi penyakit arteri koroner, penting untuk kesehatan jantung. Lalu ada poin keempat, aplikasi di bidang lain, yaitu pemindaian PET juga muncul dalam bidang infeksi dan penyakit autoimun. Menambahkan nilai diagnostik dalam berbagai kondisi kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita. Nah, akan melanjutkan lagi kepada saya sendiri. Nah, di sini ada kelebihan dan keterbatasan pada PET scanning. Kelebihan dari pemindaian PET scanning yaitu memberikan informasi fungsional yang penting, sensitivitas tinggi dalam mendeteksi kanker, dan prosedur non-invasif. Keterbatasan pada PET scanning juga ada, yaitu paparan radiasinya, dan yang kedua itu biaya yang sangat tinggi. Yang ketiga memungkinkan hasil positif palsu. Yang keempat, tidak semua jenis kanker dapat terdeteksi. Yang kelima itu interpretasi hasil memerlukan keahlian khusus. Jadi di sini ada dua kelebihan dan keterbatasan pada PET scanning. Okay, next. PET scanning juga sudah mengalami kemajuan, yaitu inovasi radio tracer baru, aplikasi dalam terapi bertarget, teknologi PET atau CT dalam PET MRI, penelitian untuk meningkatkan akurasi. Jadi di sini sudah banyak mengalami pembaruan. Oke, next. Nah, kesimpulan dari PET scanning ini yaitu sangat penting untuk pemindaian penyakit yang tidak bisa dilakukan oleh alat-alat pemindaian lain seperti kanker dan lain-lain. Dan juga PET scanning sudah banyak mengalami kemajuan walaupun masih ada kelebihan dan keterbatasannya dalam pemindaian tersebut. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi. Mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.